Tepat 3 tahun lalu, Mamduha pulang ke tanah air setelah merantau bekerja di negeri orang. Kini, Mam mendedikasikan hidupnya mengurus rumah tangga dan keluarga. Sebelumnya, ia adalah tenaga kerja wanita di Arab Saudi dan negara yang tengah berkonflik Suriah. Sejak akhir 2008 sampai 2012, Mam mencari nafkah sebagai asisten rumah tangga di ibu kota Damaskus, Suriah. Serem sih, takut. Soalnya walaupun nggak di depan mata juga nggak dengar suara pistol, nggak tahu tengah malam, nggak tahu pagi, nggak tahu siang, terus suara bom gitu. Jadi kan kedengeran. Di rumah aja itu getarannya itu kerasa. Sampai udah pernah waktu pertama kali kaca jendela juga pecah. Kena getaran itu bom. Saking ininya, saking skalanya besar. Untuk pulang, Mam harus menunggu hingga 1 tahun lantaran terkendala kelengkapan dokumen. Ia juga harus mengantre bersama ribuan TKI lain untuk pulang. Terkadang niat melarikan diri terlintas di benak, namun urung karena khawatir dengan keselamatannya. Saya waktu itu saking pengen pulangnya sering ribut sama majikan, sama anaknya. Orang-orang aja bisa pulang, kenapa saya nggak bisa gitu. Pasal gitu. Terus kalau udah diterangin sama anaknya itu, ntar saya ajak ke sini, ke pengadilan gimana. Kebetulan anaknya pengacara, jadinya gimana sih? Diurus-urusin, dikasih lihat surat-suratnya gitu. Harap-harap cemas menunggu giliran untuk pulang ke tanah air lewat Lebanon. Bandara besar di Suriah sudah tidak membuka penerbangan luar negeri. Sejak 2011, pemerintah sudah mengeluarkan moratorium atau tunda penempatan TKI informal ke Suriah dan beberapa negara di Timur Tengah. Moratorium diberlakukan untuk melindungi TKI dari berbagai kondisi yang tidak menguntungkan, termasuk di Suriah. Ada sekitar 8.000 TKI yang masih terjebak di sana dari 12.000 jumlah TKI sebelum moratorium. Meski pengiriman TKI diklaim sudah tak ada lagi. Ya karena memang sebelumnya udah banyak, kan harus menghabiskan kontrak. Moratorium itu artinya tidak boleh mengirim baru. Itu artinya moratorium. Nah kemudian itu pun bagi mereka masih dikasih batasan. Kalau mereka perpanjangan kontrak kepada majikan yang lama masih diperbolehkan, tapi maksimal hanya 2 kali kontrak. Sementara untuk mencegah keberangkatan TKI ke negara konflik, pemerintah perketat pengawasan bandara dan menghentikan visa. Meski demikian, praktik-praktik pengiriman TKI ilegal ke Suriah melalui negara perbatasan masih ditemukan. Agen TKI yang nakal tergiur komisi yang besar dari pemberangkat TKI ke wilayah konflik. Tebusan yang sangat mahal bagi orang yang bisa mengirimkan gitu. Kalau tidak salah sampai 5.000 US dollar gitu ya. Trafficker yang bisa mensuplai domestic workers ke negara-negara konflik, sehingga tetap banyak calo-calo di Indonesia yang melakukan upaya-upaya rekrutmen, mencoba melakukan penempatan ke wilayah konflik. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI bergerak cepat. Negara yang kerap jadi perantara perdagangan manusia ke negara konflik jadi target kebijakan moratorium berikutnya, antara lain negara Oman dan Bahrain. Banyak laporan TKI yang dikirimkan ke negara-negara berkonflik dengan modus human trafficking atau perdagangan manusia. Bagaimana pemerintah menangani ini, Pak? Pertama, menghilangkan ke vulnerability-nya. Selama masyarakat yang dikirim itu adalah TKI-TKI yang tidak berpendidikan, TKI-TKI yang tidak punya pengalaman, tidak punya skill, maka mereka rentan. Jadi mereka sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia. Dan kita terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa agen-agen yang melakukan perdagangan manusia tersebut diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Tidak ada pekerjaan seharga nyawa. Keselamatan dan kenyamanan adalah prioritas dalam mencari nafkah. Jangan sampai ada Mamduha lain yang terlanjur pergi, namun sulit untuk pulang kembali. Ya kalau pesan saya sih hati-hati aja gitu. Jangan sampai pikirannya pengen yang kayak gini-gini, tapi gimana sih kalau di sana mending-mending kita ketemu sama orang yang benar, sama yang nunjukin kita yang ke jalan benar gitu. Apalagi di sana sekarang banyak yang semacam itu, masalah agama itu, ISIS apa-apa itu. Iya, takutnya kan kayak gitu.
Febi Purnamasari, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET.